selamat siang, selamat sore, atau selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Adita Rizka Agustina dengan NIM 222141011. Di sini saya dari Prodi Mazawa kelas 5A, kemudian dari Fakultas Syariah yang sebentar lagi mau pindah ke Fakultas PEBI. Sedih banget. Oke ya, kembali ke topik. Di sini saya akan sedikit sharing-sharing kepada kalian tentang materi etika bisnis. Bab apa sih teman-teman? Tentang ini loh, etika tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Oke, jadinya selamat menonton. Di sini kita akan membahas tentang 3 topik teman-teman. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang dasar hukum, yang ketiga tentang bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Baik, oke ya. Untuk materi yang pertama itu adalah terkait pengertian etika tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Jadi pertama-tama kita itu akan membahas tentang pengertian etika. Menurut Hanson, etika adalah sebuah norma atau aturan aktivitas perusahaan yang digunakan untuk memajukan perusahaan dan juga kebaikan manusia, daripada hanya sekedar menetapkan moral yang menjadi pedoman bagi perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu terkait pengertian CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi menurut Carroll, CSR adalah tanggung jawab kepedulian perusahaan terhadap komunitas lingkungannya, baik termasuk dimensi internal maupun eksternal. Jadinya untuk CSR ini tuh dari semua kalangan yang ada di perusahaan, baik internal itu bisa karyawan, bisa partner kerja, kemudian konsumen, seperti itu. Kemudian buat yang eksternal itu lingkungan sekitarnya, bisa lingkungan, bisa warga sekitar, seperti itu. Jadi untuk etika tanggung jawab sosial terhadap lingkungan atau CSR itu merupakan suatu tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan, baik untuk karyawannya sendiri ataupun di luar atau eksternalnya. Jadi itu nanti kan perusahaan itu kan merupakan suatu aktivitas yang digunakan untuk mencapai tujuan atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi untuk CSR itu tuh selain untuk untuk menjaga lingkungan internal perusahaan, itu juga menjaga lingkungan eksternal perusahaan. Pentingnya etika tanggung jawab sosial terhadap lingkungan itu sangat berarti. Salah satunya itu dapat disimpulkan itu ada 4. Yang pertama itu mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Yang kedua, menggunakan kekuatan bisnis secara tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang keempat, berkontribusi ke dalam masyarakat dalam melakukan hal-hal yang beretika. Jadi salah satu contoh nyata dalam etika itu adalah dengan membuka lapangan pekerjaan buat lingkungan sekitar. Oke, baik ya. Buat berikutnya itu kita akan membahas tentang apa teman-teman? Tentang dasar hukum dari etika tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Oke, di sini kita akan mengambil dari 2 bab. Yang pertama itu berdasarkan dari undang-undang, yang kedua itu berdasarkan dari ayat atau dari Al-Quran gitu ya. Buat yang pertama itu berdasarkan undang-undang, itu diatur dalam Undang-Undang nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR dalam bidang lingkungan. Jadi dalam undang-undang pasal 74 ayat 1 itu tentang tanggung jawab sosial yang tidak hanya ditujukan oleh perseroan terbatas, tapi juga ditujukan oleh semuanya ya yang mempergunakan sumber daya alam. Itu wajib menjalankan CSR bagi bidang yang dilakukan.
Baik untuk yang nomor 2 itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang artinya itu nanti tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi antara lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Jadi ini tuh merupakan salah satu kayak aturan atau ketentuan bagi perusahaan yang akan membangun suatu usaha itu harus berlaku atau beriringan secara seimbang antara norma, kemudian nilai, kemudian budaya masyarakat. Jadi tetap harus memperhatikan lingkungan sekitar. Walaupun kita yang punya perusahaan, kita itu juga harus menetapkan hak atau kewajiban. Kita juga harus menjaga hak asasi di lingkungan sekitar kita, seperti itu. Kemudian yang di Al-Quran itu diatur dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165 yang artinya Allah itu menciptakan kita, menciptakan umatnya itu untuk menjaga alam dan isinya. Jadi salah satunya itu kita juga harus menjaga lingkungan kita terhadap apa yang telah kita perbuat. Contohnya, kita membangun sebuah perusahaan. Otomatis kan kita nanti harus memperhatikan lingkungan kita, baik itu internal maupun eksternal. Baik hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan konsumen, hubungan dengan karyawan, kemudian yang terakhir, hubungan dengan lingkungan masyarakat. Jadinya kalau kita sudah menerapkan empat-empatnya dengan baik, otomatis kita nanti akan bisa menjalankan usaha ini dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang besar. Baik, untuk yang materi nomor 3 itu terkait dengan apa teman-teman? Terkait dengan bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan atau bentuk etika tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Untuk tanggung jawab sosial ini tuh memuat 3 prinsip. Yang pertama prinsip etis, yang kedua prinsip berkelanjutan, yang ketiga itu prinsip hukum atau berdasarkan kepatuhan hukum. Untuk yang pertama itu berdasarkan prinsip etis, itu nanti kita sebagai perusahaan itu juga harus beroperasi secara integritas, berkeadilan, dan juga transparansi serta menghormati asasi manusia. Jadi kita dalam melaksanakan perusahaan itu juga harus menjalankan prinsip etis secara integrasi, kemudian berkeadilan, atau yang ketiga transparansi, baik di semua kalangan ya, baik dengan konsumen, dengan rekan kerja, dengan masyarakat, kemudian dengan karyawannya sendiri, kemudian juga saling menghormati antara hak asasi manusia. Jadinya kita juga harus menjaga hak asasi antara karyawan dengan perusahaan, kemudian karyawan dengan rekan kerja, kemudian juga dengan lingkungan sekitar. Kita juga harus tetap berpedoman menghormati hak asasi manusia. Yang kedua itu terkait dengan prinsip berkelanjutan. Jadi mengadopsi dari praktik yang mendukung berkelanjutan lingkungan seperti pengurangan limbah. Jadi untuk prinsip berkelanjutan itu lebih mengarah ke lingkungan ya teman-teman ya. Jadi kita itu dalam melaksanakan membangun usaha atau melaksanakan aktivitas di perusahaan itu kita juga harus memperhatikan tentang lingkungan. Contohnya tadi pengurangan limbah, yang kedua pengolahan limbah sebelum dibuang, kemudian yang ketiga bisa merekrut utamanya ya itu masyarakat sekitar perusahaan, tapi yang berkompeten. Jadinya tidak asal merekrut tapi juga harus merekrut yang memiliki keahlian dan sesuai bidang. Yang keempat itu bisa dengan memberikan beasiswa atau memberikan bantuan sosial, seperti bisa berupa bahan makan, atau juga bisa berupa buku, alat tulis yang bisa meningkatkan perekonomian di sekitar perusahaan.
Baik, untuk yang ketiga itu terkait dengan kepatuhan hukum. Kan udah dijelaskan ya, tadi ada 2 dasar hukumnya dari Al-Quran dan juga dari undang-undang. Jadi perusahaan itu dalam melaksanakan operasi aktivitasnya itu harus berpedoman dalam hukum, harus patuh terhadap Undang-Undang Nomor 47 tahun 2000 berapa tadi? Tahun 2012 pasal 74 ayat 1. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 itu tentang penanaman modal. Intinya kalau kita membangun suatu usaha, kita kan juga hidup di negara yang yang taat dengan hukum ya, yang jadinya kalau kita mau melaksanakan sesuatu itu juga harus berpedoman atau prinsipnya itu patuh terhadap hukum. Oke, jadi buat kesimpulan dari materi ini teman-teman, itu kan kita etika tanggung jawab sosial terhadap lingkungan itu diutamakan. Kita itu juga harus menjaga etika kita atau cara kita bersosialisasi atau cara kita melakukan aktivitas di dalam perusahaan itu juga harus menjalankan etika tanggung jawab terhadap sosial kita, terhadap lingkungan kita. Jadi kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, baik dengan cara merekrut karyawan, kemudian pengelolaan limbah, kemudian dengan memberikan bantuan, memberikan beasiswa kepada yang tidak mampu. Kemudian juga kita harus memenuhi syarat atau standar perusahaan. Jadi kita tidak seakan-akan itu harus 100% terhadap lingkungan, itu tidak. Kita harus memperhatikan perusahaan itu punyanya apa, kemudian lingkungan itu butuhnya apa. Kalau kita tidak bisa membantu 100%, seenggaknya kita bisa membantu kurang lebih 50%, itu udah cukup sekali gitu. Jadinya harus taat kepada hukum. Ada 2 sumber hukum ya tadi ya. Kemudian yang ketiga itu bentuk tanggung jawabnya, harus berpedoman pada 3 prinsip: prinsip etis, berkelanjutan, sama kepatuhan hukum. Baik, sekian tentang sedikit pembelajaran atau kita sharing-sharing terkait etika bisnis, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kalau bisa kita sharing-sharing kembali. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.